Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah di hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk menghadiri pembelajaran jarak jauh. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semuanya di muka bumi ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dari kelas R4D Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada Ibu Astuti Samusir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika beserta teman-teman R4D yang saya cintai. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato yang mengenai pentingnya pendidikan bagi negeri ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti dapat diterima dan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan salah satu elemen terpenting yang harus menjadi fokus semua belah pihak. Pendidikan merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan, wawasan yang luas, serta merubah sikap seseorang menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya pendidikan, diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kemampuan, pengetahuan yang luas, serta watak yang cerdas, sehingga dapat memajukan negeri ini seperti yang lama kita idam-idamkan. Namun, masih banyak saudara-saudara kita, adik-adik kita yang berada di pelosok negeri ini, di daerah-daerah terpencil ini, belum mendapatkan pendidikan yang layak dikarenakan berbagai kendala, termasuk akses yang kurang memadai untuk menembus untuk menyentuh daerah tersebut, ataupun faktor keuangan keluarga yang kurang mendukung. Masih ingatkah kalian mengenai pemberitaan yang berseliweran di media massa maupun di media sosial mengenai perjuangan adik-adik kita, saudara-saudara kita, hanya untuk sampai di sekolah dan mendapatkan pendidikan yang dapat mereka andalkan di kehidupan yang akan datang? Mereka berjuang mati-matian naik turun gunung, menyeberangi sungai yang tidak memiliki jembatan, yang dimana memiliki arus yang sangat deras, yang bisa saja menghanyutkan tubuh-tubuh mereka jika mereka tidak hati-hati. Namun sayang, masih banyak pelajar-pelajar di luar sana yang khususnya di kota-kota besar yang mendapatkan fasilitas yang lengkap, masih menyepelekan arti dari sebuah belajar. Mungkin salah satunya kita. Lalu, apakah kita sebagai calon pendidik di negeri ini hanya diam saja melihat hal tersebut? Ataukah menunggu mereka meraung-raung kepada pemimpin negeri ini mengenai pendidikan yang mereka alami? Tentu tidak. Karena seharusnya lah kita yang sadar bahwa kita lah yang membutuhkan mereka. Di tangan mereka lah yang akan menentukan nasib negeri ini ke depannya. Karena mereka lah merupakan calon-calon penerus bangsa ini, calon-calon pemegang bangsa ini. Maka dari itu, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memperoleh prestasi dan pengetahuan yang seluas-luasnya untuk kita ambil dan kita berikan kepada adik-adik kita, saudara-saudara kita yang belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak atau menyentuh bangku sekolah. Maka dari itu, untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia harus dimulai dari lembaga formal yang dimana anak bangsa ditempa. Semua itu perlunya ada regulasi yang baik dan matang, agar kita dapat memastikan bahwa anak bangsa kita ini dapat mendapatkan pendidikan yang layak, tidak sepele-pele atau abal-abal, sehingga mereka dapat berkontribusi dan memiliki kompeten yang mereka gunakan di kehidupan yang akan datang. Maka dari itu, semua hal itu dimelalui proses yang sangat panjang serta perlu adanya konsentrasi yang tinggi. Hadirin yang berbahagia,
Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting di kehidupan manusia untuk dipelajari dan dikuasai. Dengan adanya pendidikan, kita dapat mewujudkan cita-cita yang kita idam-idamkan dari kecil, serta dengan adanya pendidikan juga, kita dapat memutus mata rantai kemiskinan. Karena kemiskinan itu erat kaitannya dengan kebodohan. Maka dari itu, untuk memajukan negeri ini, bangsa ini, negara ini, untuk menjadi negara yang maju, kita memerlukannya orang-orang yang hebat serta orang-orang yang memiliki watak yang cerdas. Dan semua itu dapat diperoleh dari sebuah proses pendidikan. Dengan adanya pendidikan juga dapat menjadikan generasi penerus bangsa ini memiliki wawasan yang luas serta sikap yang dapat menjadikan tauladan untuk semua belah pihak, untuk kita semua. Hadirin yang sekalian, mengingat pentingnya pendidikan untuk kemajuan negeri ini, negeri kita tercinta ini, mari kita siapkan diri kita, mari kita siapkan adik-adik kita, mari kita siapkan penerus bangsa ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta berkualitas. Sehingga apa yang kita wujudkan, apa yang ingin kita wujudkan ataupun kita harapkan dapat tercapai dengan adanya tangan-tangan mereka yang memiliki pendidikan yang berkualitas serta pendidikan yang layak. Tidak mungkin dong jika kita ingin memajukan negeri ini tanpa adanya pendidikan yang baik ataupun pendidikan yang berkualitas. Dari mana negara ini bisa maju? Maka dari itu, mari kita sama-sama memastikan anak bangsa ini mendapatkan pendidikan yang layak. Serta saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada pahlawan pendidikan di seluruh negeri ini yang telah berjasa memberikan kita ilmu dengan rasa ketelatenan, dengan rasa kesabaran mereka, memberikan kita pengetahuan serta wawasan dengan keikhlasan mereka. Pantas saja mereka disebut sebagai pahlawan tanpa jasa. Karena tanpa adanya mereka, kita tidak bisa membaca, menulis, menghitung, dan kita tidak juga bisa berada di bangku perkuliahan seperti ini. Mari kita memberikan apresiasi sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada pahlawan pendidikan di seluruh negeri ini, di seluruh alam semesta ini. Kalau ada, mari kita berikan itu semua. Karena tanpa adanya mereka, kita tidak bisa jadi apa-apa. Karena seorang guru ataupun dosen yang hebat itu diperlukannya kesabaran serta ketelitian dari mereka. Pada itu kita sebagai seorang murid, kita sebagai seorang terpelajar harus sama-sama menghargai dan saling mengapresiasi kerja keras mereka. Apalagi sekarang di pelosok-pelosok daerah banyak tenaga honorer yang belum mendapatkan gaji yang setimpal atas kerja kerasnya. Padahal guru honorer tersebut telah memberikan kekuatan mereka untuk mencerdaskan anak bangsa. Namun sayang, pemerintah masih belum mengetahui itu ataupun kita tidak tahu. Maka dari itu, saya sangat berterima kasih kepada ibu guru saya, ibu dosen atau bapak dosen atau bapak guru saya yang telah mengajari saya dengan sabar, dengan keikhlasan sehingga saya bisa berdiri di sini. Terima kasih banyak, semoga kalian selalu sehat dan diberi keberkahan, baik dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mari kita sama-sama mendirikan negeri ini sebagai negeri terpelajar dan pendidik sehingga negeri ini menjadi negeri yang maju. Mari kita balas budi guru-guru kita, dosen-dosen kita dengan cara mencerdaskan anak bangsa dengan pendidikan yang berkualitas. Karena kita tidak tahu ke depannya mau jadi apa negeri ini. Maka dari itu, ayo kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa dimulai dari sekarang. Mari kita belajar dengan segiat-giatnya, dengan serajin-rajinnya, dengan seniat-niatnya, tanpa ada niat yang abal-abal. Demikian pidato saya untuk kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato, serta jika ada kalimat
atau perkataan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.